Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sariona Rambe dengan NIM 3324021 Prodi Perbankan Syariah PSA. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas video sebagai UAS dalam mata kuliah Metodologi Studi Islam atau MSI, yang mana soalnya ada 3. Soal yang pertama, bagaimana pandangan saudara terhadap paham modernisasi, puritanisme, fundamentalisme, dan radikalisme dalam memahami Islam, serta gagasan universal di era globalisasi dijelaskan dengan menggunakan argumen yang paling mendalam. Yang pertama, saya jelaskan dulu apa itu modernisasi. Modernisasi adalah sebuah gerakan atau aliran yang muncul pada abad 19 atau awal abad 20, terutama di bidang seni, sastra, maupun filsafat. Tujuannya adalah untuk menolak tradisi lama dan mengeksplorasikan tata cara baru dalam memahami realita, seringkali dikaitkan dengan inovasi, individualisme, dan eksperimen. Yang kedua, ada puritanisme. Puritanisme ini di dalam Islam merujuk pada usaha untuk kembali kepada Islam yang murni atau Islam yang asli, seringkali dengan menekankan pemahaman yang literal yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Karena pada zaman dahulu, kelompok Puritan berupaya menghilangkan unsur-unsur yang dianggap bid'ah atau menyimpang dari ajaran asli yang ada di dalam Islam, yaitu yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Kritik yang ada dalam aliran puritanisme ini adalah pendekatan ini seringkali kurang responsif terhadap dinamika sosial dan budaya, di mana kelompok puritanisme ini tidak mementingkan duniawi tetapi mementingkan agama yang ada pada zaman dahulu. Di era globalisasi, sikap Puritan yang dulu dapat dipersempit dengan sedemikian rupa. Yang ketiga, ada fundamentalisme. Fundamentalisme ini adalah upaya untuk mempertahankan inti atau dasar-dasar keyakinan Islam dalam menghadapi ancaman dari luar seperti sekularisme atau liberalisme. Ini sering menekankan pembentukan masyarakat berdasarkan hukum syariat yang ketat. Dalam konteks globalisasi, fundamentalisme ini muncul sebagai reaksi terhadap ketidakadilan global dan imperialisme budaya. Yang keempat, ada radikalisme. Di dalam Islam biasanya radikalisme ini merujuk pada pemikiran atau tindakan ekstrem yang bertujuan untuk membawa perubahan yang drastis baik secara sosial maupun politik. Tetapi di dalam radikalisme ini tantangannya terutama di era globalisasi sering menggunakan kekerasan sebagai alat perubahan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Islam. Nah, gagasan universal Islam di era globalisasi membuka peluang bagi Islam untuk menghasilkan nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan, solidaritas, dan penghormatan terhadap manusiawi, yang mana gagasan dalam universal Islam ini terdapat dalam beberapa bagian, diantaranya seperti Islam ini sebagai rahmat bagi alam semesta, pendekatan kontekstual, dialog antar agama dan peradaban, Islam dan sains modern. Soal yang kedua, sebutkan salah satu isu kontroversial dalam studi Islam seperti pluralisme, demokrasi. Bagaimana pandangan Islam terhadap isu tersebut dan bagaimana saudara memahaminya? Dalam soal ini saya memilih kasus gender. Salah satu isu kontroversial dalam studi Islam adalah gender dan kesetaraan perempuan dalam Islam. Pandangan terhadap gender seringkali diperdebatkan karena interpretasi yang beragama terhadap teks-teks agama, terutama Al-Quran maupun hadis. Di dalam Islam menegaskan kesetaraan nilai-nilai antara laki-laki dan perempuan yang ada dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 1, serta memberikan hak seperti pendidikan, bekerja, dan memilih pasangan. Namun beberapa ayat seperti tentang warisan atau peran dalam keluarga sering diperdebatkan. Salah satunya datang dari kontroversi modern. Dalam diskusi modern terkait partisipasi politik dan kesetaraan di tempat kerja, sebagian ulama modern mendukung interpretasi
ini dengan prinsip kesetaraan pandangan, sementara yang lain mempertahankan dengan prinsip pandangan yang tradisional. Nah, dengan adanya kasus yang seperti ini, sebagian ulama modern mendorong tafsir kontekstual dan ijtihad untuk menyesuaikan dengan prinsip kesetaraan zaman kini, sementara yang lain mempertahankan pandangan tradisional. Perdebatan ini mencerminkan keberagaman interpretasi dalam Islam terkait gender. Soal yang ketiga yaitu bagaimana mata kuliah metodologi studi Islam ini atau MSI dapat mempengaruhi pola pikir saudara dalam memahami Islam dan agama lain. Berikan refleksi berdasarkan pemahaman atau pengalaman saudara. Dalam mata kuliah metodologi studi Islam atau MSI membantu saya memahami Islam secara lebih sistematis dan kontekstual hingga mampu melihat Islam tidak hanya sebagai doktrin tetapi juga pandangan hidup yang relevan dengan berbagai aspek kehidupan. Seperti MSI mendorong saya untuk lebih terbuka terhadap perbedaan, memahami agama lain dengan sudut pandang yang objektif, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan identitas sebagai muslim. Hal ini membentuk pola pikir saya yang lebih inklusif, kritis, dan solutif dalam menghadapi tantangan keagamaan dan sosial. Mungkin sampai disitulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sariona Rambe dengan NIM 3324021, Prodi Perbankan Syariah PSA. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas video sebagai UAS dalam mata kuliah metodologi studi Islam atau MSI, yang mana soalnya ada 3. Soal yang pertama, bagaimana pandangan saudara terhadap paham modernisasi, puritanisme, fundamentalisme, dan radikalisme dalam memahami Islam, serta gagasan universal di era globalisasi, dijelaskan dengan menggunakan argumen yang paling mendalam. Yang pertama, saya jelaskan dulu apa itu modernisasi. Modernisasi adalah sebuah gerakan atau aliran yang muncul pada abad 19 atau awal abad 20, terutama di bidang seni, sastra, maupun filsafat. Tujuannya adalah untuk menolak tradisi lama dan mengeksplorasikan tata cara baru dalam memahami realita. Seringkali dikaitkan dengan inovasi, individualisme, dan eksperimen. Yang kedua ada puritanisme. Puritanisme ini di dalam Islam merujuk pada usaha untuk kembali kepada Islam yang murni atau Islam yang asli, seringkali dengan menekankan pemahaman yang literal yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Karena pada zaman dahulu kelompok Puritan berupaya menghilangkan unsur-unsur yang dianggap bid'ah atau menyimpang dari ajaran asli yang ada di dalam Islam, yaitu yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Kritik yang ada dalam aliran puritanisme ini adalah pendekatan ini seringkali kurang responsif terhadap dinamika sosial dan budaya, di mana kelompok puritanisme ini tidak mementingkan duniawi tetapi mementingkan agama yang ada pada zaman dahulu. Di era globalisasi, sikap Puritan yang dulu dapat dipersempit dengan sedemikian rupa. Yang ketiga ada fundamentalisme. Fundamentalisme ini adalah upaya untuk mempertahankan inti atau dasar-dasar keyakinan Islam dalam menghadapi ancaman dari luar seperti sekularisme atau liberalisme. Ini sering menekankan pembentukan masyarakat berdasarkan hukum syariat yang ketat. Dalam konteks globalisasi, fundamentalisme ini muncul sebagai reaksi terhadap ketidakadilan global dan imperialisme budaya. Yang keempat ada radikalisme. Di dalam Islam biasanya radikalisme ini merujuk pada pemikiran atau tindakan ekstrem yang bertujuan untuk membawa perubahan yang drastis baik secara sosial maupun politik. Tetapi di dalam radikalisme ini tantangannya terutama di era globalisasi sering menggunakan kekerasan sebagai alat perubahan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Islam.
Nah, gagasan universal Islam di era globalisasi membuka peluang bagi Islam untuk menghasilkan nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan, solidaritas, dan penghormatan terhadap manusiawi. Yang mana gagasan dalam universal Islam ini terdapat dalam beberapa bagian, diantaranya seperti Islam ini sebagai rahmat bagi alam semesta, pendekatan kontekstual, dialog antar agama dan peradaban, Islam dan sains modern. Soal yang kedua, sebutkan salah satu isu kontroversial dalam studi Islam seperti pluralisme, demokrasi, bagaimana pandangan Islam terhadap isu tersebut dan bagaimana saudara memahaminya. Dalam soal ini saya memilih kasus gender. Salah satu isu kontroversial dalam studi Islam adalah gender dan kesetaraan perempuan dalam Islam. Pandangan terhadap gender seringkali diperdebatkan karena interpretasi yang beragama terhadap teks-teks agama terutama Al-Quran maupun hadis. Di dalam Islam menegaskan kesetaraan nilai-nilai antara laki-laki dan perempuan yang ada dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 1, serta memberikan hak seperti pendidikan, bekerja, dan memilih pasangan. Namun beberapa ayat seperti tentang warisan atau peran dalam keluarga sering diperdebatkan. Salah satunya datang dari kontroversi modern. Dalam diskusi modern terkait partisipasi politik dan kesetaraan di tempat kerja, sebagian ulama modern mendukung interpretasi ini dengan prinsip kesetaraan pandangan, sementara yang lain mempertahankan dengan prinsip pandangan yang tradisional. Nah, dengan adanya kasus yang seperti ini, sebagian ulama modern mendorong tafsir kontekstual dan ijtihad untuk menyesuaikan dengan prinsip kesetaraan zaman kini, sementara yang lain mempertahankan pandangan tradisional. Perdebatan ini mencerminkan keberagaman interpretasi dalam Islam terkait gender. Soal yang ketiga yaitu bagaimana mata kuliah metodologi studi Islam ini atau MSI dapat mempengaruhi pola pikir saudara dalam memahami Islam dan agama lain. Berikan refleksi berdasarkan pemahaman atau pengalaman saudara. Dalam mata kuliah metodologi studi Islam atau MSI membantu saya memahami Islam secara lebih sistematis dan kontekstual hingga mampu melihat Islam tidak hanya sebagai doktrin tetapi juga pandangan hidup yang relevan dengan berbagai aspek kehidupan. Seperti MSI mendorong saya untuk lebih terbuka terhadap perbedaan, memahami agama lain dengan sudut pandang yang objektif, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan identitas sebagai muslim. Hal ini membentuk pola pikir saya yang lebih inklusif, kritis, dan solutif dalam menghadapi tantangan keagamaan dan sosial. Mungkin sampai disitulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.